IHSG berhasil berbalik menguat di sesi pertama dan naik lebih dari 1% ke 7.102 di tengah pasar yang masih menanti keputusan dan memanasnya konflik geopolitik yang mendorong harga minyak dunia. Lalu sebenarnya apa yang menjadi penopang penguatan IHSG hari ini? Kita sudah terhubung bersama dengan Ratih Mustikoningsih, ikuti analis dari Ajaib Sekuritas Asia. Mbak Ratih, selamat siang. Apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Aneka. Kabar baik. Baik, Mbak Rati, kalau kita lihat penguatan IHSG hari ini merupakan sebuah titik cerah menjelang libur Nyepi dan juga Idul Fitri. Tapi kalau kita berkaca pada kapitalisasi pasarnya sebenarnya masih di 12.500-an begitu. Apakah Anda lihat lebih banyak investor domestik yang saat ini wait and see menuju libur panjang? Baik, kita melihat untuk pergerakan IHSG di hari ini ya cukup volatile, walaupun memang sepanjang hari IHSG menguat. Sejalan juga sama bursa Asia Pasifik yang hari ini mengalami apresiasi seperti Nikkei gitu ya. Nikkei tadi pagi naik ya, walaupun ditutup melemah terbatas. Kemudian juga ada Kospi yang hari ini reboundnya. Jadi sejalan juga sama bursa Asia Pasifik ya, walaupun memang IHSG terpangkas nih penguatannya. Di sesi satu tadi sempat naik 1,7% dan sesi 2 ya hari ini closingnya tuh di di 0,7% ya kenaikannya. Jadi kenaikannya cukup terpangkas dibandingkan dengan di sesi satu tadi. Baik, lalu Anda lihat apa saja sentimen yang membuat bursa domestik ini bertahan di zona hijau? Untuk katalisnya ya, memang sebenarnya kalau untuk dibilang hari ini sebenarnya technical rebound, karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir, 4 hari terakhir ya khususnya IHSG kan mengalami pelemahan gitu ya. Kita lihat misalnya secara year to date IHSG juga udah koreksi sekitar hampir 20%, 19%. Kita lihat dari highest-nya IHSG juga udah koreksi sekitar hampir 30%. Jadi wajar kalau misalnya ada technical rebound di hari terakhir ya perdagangan bursa sebelum libur panjang. Jadi kita melihat sebenarnya kenaikan hari ini adalah technical rebound. Jadi masih ada potensi wait and see ya dari pelaku pasar. Baik, artinya di tanggal 15 kemarin kita lihat IHSG sempat di 6.900, menurut Anda ini sudah mencapai bottom ya? Untuk target level supportnya gitu ya, untuk IHSG yang terdekat di level 6.900, 6.800 itu adalah level bottom IHSG, dan kemarin setelah menyentuh level 6.900 naik kembali ya ke level 7.000-an, kemarin ditutupnya walaupun memang masih pelemah 1,6%-an. Nah, kita lihat ini masih uji level supportnya tadi 6.800. Jadi 6.800 ini jadi level kunci gitu ya untuk IHSG apakah bisa rebound secara jangka pendek atau masih mengalami koreksi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga depresiasi rupiah gitu ya, dan juga potensi kenaikan dari threshold kita punya defisit APBN. Baik, Mbak Ratih, sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama melihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita lihat IHSG ditutup masih berada di zona hijau, 1,2% terapresiasi di 7.106. Meskipun kalau dibandingkan dengan di sesi pertama tadi, penguatan di sesi kedua ini terlihat sedikit mengecil, tapi IHSG masih berhasil ditutup di zona hijau. Untuk sahamnya juga tidak terlalu banyak berubah, 457 emiten menguat, 214 terkoreksi dan 148 stagnan. Kapitalisasi pasar di 12.573,12 triliun hari ini. Dan kita harapkan penguatan ini masih akan berlanjut di esok hari. Kita kembali ke Mbak Ratih Mustikoningsih. Iya Mbak Ratih, kalau kita lihat di penutupan sesi kedua ini IHSG berhasil berada di zona hijau. Apakah Anda lihat ini masih akan berlangsung hingga ke penutupan perdagangan di pekan ini, di mana besok ini adalah perdagangan terakhir sebelum libur panjang Lebaran dan Nyepi? Baik, kita lihat untuk hari ini ya, marketnya sebenarnya karena besok sebenarnya udah libur gitu. Jadi kita melihat hari ini ya hari terakhir untuk bursa untuk buka ya, makanya kita lihat tadi walaupun memang di akhir sesi sempat menguatnya 0,7% ya, kemudian ada kenaikan ya di sesi closing ya, saat ini udah naiknya 1,2%, walaupun memang tidak lebih tinggi dibandingkan tadi awal buka gitu ya, 1,7%. Kita lihat keputusan untuk yang terdekat saat ini sentimennya terkait dengan Bank Indonesia yang masih menahan suku bunga di level 4,75% dan pengumumannya juga hari ini. Kita melihat dampaknya apakah ke beberapa sektor tertentu ya. Untuk saat ini sih kita melihat memang ada beberapa sektor yang terdampak seperti sektor perbankan misalnya. Tapi dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya, seperti yang baru-baru ini Pak Purbaya kembali memberikan ya 100 triliun ya likuiditas perbankan, otomatis kan akan memberikan
penurunan ya dari cost of fund, terus kemudian kita lihat dari LDR juga yang cukup ada dalam batasnya 80-90%. Jadi untuk perbankan harusnya di tengah suku bunga yang saat ini nggak terlalu kekurangan likuiditas lah ya. Jadi untuk saat ini sih 4,75% ada keputusan yang tepat ya di tengah depresiasi nilai tukar rupiah kita. Baik, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga, apakah ini juga artinya direspon positif oleh investor, meskipun di sisi lain artinya mungkin pemangkasan ini masih akan menunggu lagi untuk waktu yang belum jelas kapan, Mbak Ratih? Baik, ya memang ini cukup sesuai dengan proyeksi kita juga ya, bahwa Bank Indonesia masih akan menahan ya level suku bunga yang sudah berjalan sejak September 2025 gitu ya. Karena memang rupiah kita kan kalau kita bandingkan sama negara regional ya, memang terlihat terdepresiasi terhadap US dollar dibandingkan dengan negara-negara lain, let's say di ASEAN gitu ya. Kita terdepresiasi sendiri. Jadi ini adalah hal yang ya hal yang kita udah proyeksikan lah, bahwa Bank Indonesia akan menahan suku bunga di tengah outflow ya di pasar ekuitas. Kita lihat 22 triliun, di pasar obligasi juga ada outflow gitu ya. Jadi ya wajar kalau misalnya level suku bunga ini masih akan ditahan ya, kita lihat sampai di semester 1 lah 2026 ini. Baik, di tengah outflow sebenarnya kita lihat di beberapa hari terakhir ini inflow juga masuk untuk di bursa saham, begitu tercatat di net foreign buy kemarin bahkan masuknya hingga 1,02 triliun rupiah begitu. Apakah Anda lihat artinya fundamental ekonomi kita ini cukup kuat dan menarik investor asing untuk menaruh dananya di dalam negeri? Baik, kalau untuk kita berkaca terhadap inflow dan outflow itu kan memang setiap hari tuh ada perubahan gitu ya. Tapi kalau kita akumulasikan secara year to date ya memang outflow-nya cukup besar khususnya di big banks yang dimana itu asingnya punya banyak tuh di saham-saham perbankan, big caps gitu atau saham-saham blue chip. Kita lihat outflow-nya memang lebih besar di saham-saham tersebut ya, yang tercermin dari year to date dari awal tahun tadi 22 triliun, walaupun setiap hari memang akan ada inflow dan juga outflow ya. Dan bahkan kalau kita lihat di sesi 1 ya, walaupun IHSG tadi menguat, tapi di sesi 1 asingnya tercatat outflow ya di pasar ekuitas di all market sebesar 143 miliar. Jadi sebenarnya untuk saat ini sih marketnya cenderung masih wait and see. Kita belum melihat adanya technical rebound yang cukup signifikan gitu ya, sampai ada potensi reversal untuk IHSG saat ini. Jadi apalagi market akan libur gitu ya seminggu. Jadi ini sebenarnya yang jadi kekhawatiran di tengah tensi geopolitik yang masih terjadi saat ini. Baik, kalau berkaca data historis biasanya setelah libur lebaran seperti apa psikologis investor? Baik, biasanya memang di saat libur panjang gitu ya, ini momentum-momentum yang jadi krusial gitu ya, karena di tahun lalu kita lihat ada Liberation Day ya, di saat libur market, terus kemudian di tahun sebelumnya juga ada tensi geopolitik juga. Jadi memang di tengah market yang cenderung lagi tutup ya, nanti dalam sepekan itu biasanya investor akan mengamankan dulu portofolio investasinya ya, khususnya mungkin di hari ini ya, di tengah IHSG tadi menguat gitu. Jadi ya bisa masih dalam kondisi yang wait and see sih, di tengah kondisi outlook dari kita punya rating obligasi misalnya, atau outlook dari obligasi atau dari equity market juga gitu kan. Ini yang sebenarnya masih jadi kecenderungan untuk wait and see di market ya. Jadi kalau misalnya punya portofolio di instrumen pasar keuangan sih, kita melihat kondisi seperti saat ini itu masih cenderung wait and see. Baik, sektor-sektor apa yang harus kita perhatikan setelah libur lebaran nanti? Baik, kita lihat untuk sektor-sektor tertentu sebenarnya menarik ya. Let's say walaupun memang Bank Indonesia masih menerapkan suku bunga di 4,75, kita melihat tadi likuiditas juga masih oke dari perbankan, cost of fund juga masih terjaga gitu, NIM juga masih akan terjaga, mungkin kualitas aset dari emiten sektor perbankan. Nah, yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk investasi ada sektor perbankan ya, karena ada beberapa perbankan yang akan RUPS di bulan April setelah libur Lebaran. Itu ada Mandiri dan juga ada BRI yang akan RUPS dengan yield dividen ya sekitar 5 sampai di sekitar 7%-an. 7% untuk Mandiri dan 5% untuk BRI. Itu untuk dividen final ya yang kita proyeksikan diberikan oleh saham-saham perbankan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat emiten yang fundamentalnya oke dengan membagikan yield juga gitu ya yang lumayan tinggi, tadi ada perbankan yang masih menarik sebenarnya untuk di posisi harga saat ini dengan yield tadi 5 sampai di 8%. Baik, bagaimana dengan sektor consumer di mana di libur panjang ini kan biasanya menjadi momen bagi emiten-emiten consumer untuk
membubuhkan kinerja yang lebih baik begitu. Apakah kita bisa mengharapkan emiten-emiten ini setelah libur panjang nanti? Baik, jadi kalau untuk emiten consumer ya memang secara momentum gitu ya, ini kan secara historis memang indeks keyakinan konsumen di saat Lebaran, di saat Ramadan gitu ya, itu mengalami apresiasi. Tapi balik lagi ya, dengan depresiasi nilai tukar rupiah kita yang saat ini yang masih ya bisa dikatakan menembus 17.000, terus kemudian kita lihat juga konflik geopolitik gitu yang memberikan kenaikan pada mereka punya cost of goods sales atau bisa dikatakan COGS-nya bahan baku gitu ya. Ini yang menyebabkan tertekan dari mereka punya gross profit. Jadi kalau kita melihat dari segi sektoral ya memang secara momentum ini menarik untuk consumer, tapi di sisi lain juga kenaikan dari bahan pangan gitu ya, bahan baku itu memberikan tekanan lah dari segi kinerja emiten. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kalau untuk jangka pendek selain sektor perbankan, bisa lihat sektor energi ya yang ada potensi rebound jangka pendek di tengah harga crude oil yang sekarang di 100, ya terakhir untuk WTI sih masih di 97 tapi sempat di minggu lalu ya ke 120-an. Jadi kita melihat sebenarnya sektor untuk jangka pendek bisa lihat komoditi cycle, komoditi sektor sama energi sektor. Baik, bagaimana dengan batu bara? Kalau kita lihat pergerakan harga minyak ini cukup volatile dan biasanya juga diikuti dengan kenaikan harga batu bara, apakah kita bisa mengharapkan sektor ini setelah libur panjang nanti? Baik, untuk sektor batubara ya memang kita melihat sejalan juga sama kenaikan harga crude oil. Saat ini untuk batubara kan kita lihat harganya di 130 US dollar untuk Newcastle per ton. Jadi memang bisa pertimbangkan sektor batubara yang price to earning ratio-nya lebih rendah lah dibandingkan dengan peers ya. Jadi bisa pertimbangkan valuasi emiten sektor batubara yang valuasinya masih murah gitu ya di bawah rata-rata industrinya. Itu bisa dipilih saham-saham, let's say ada ADI, ada ITMG gitu ya. Itu menarik buat saham di sektor batubara dengan valuasi yang cukup kuat. Baik, bagaimana dengan rupiah? Baik, untuk rupiah ya kita melihat tadi ya outflow di pasar keuangan, terus kemudian juga memang outflow dari apalagi kita lihat tekanan juga kan kalau misalnya memang dari segi kita punya APBN di tengah kenaikan harga energi ya pasti itu akan memberikan dampak ya pada rupiah gitu ya, dan kita melihat rupiah juga udah tercermin secara year to date udah terdepresiasi sekitar 1%-an, 1,2%-an sampai 1,6%-an. Jadi kita lihat memang udah tercermin di rupiah kita ya dari sepanjang tahun sebenarnya, nggak hanya dari tensi geopolitik yang memanas 3 pekan terakhir ini, tapi kita lihat dari awal tahun memang kita yang terlemah dibandingkan dengan di negara-negara di ASEAN. Kita lihat secara regional untuk rupiah. Baik, Mbak Rati, kalau kita lihat saat ini IHSG berada di 7.100-an, dan sebelumnya juga Menteri Keuangan sempat menyampaikan optimisme bahwa di tahun ini mungkin bisa mencapai di 10.000. Anda sendiri melihat level tertinggi IHSG di tahun ini mungkin akan ada di titik berapa? Baik, untuk ke 10.000 kita melihat sih memang butuh optimisme yang cukup tinggi gitu ya, karena kalau kita lihat dari penurunannya dari awal tahun untuk IHSG tadi udah sekitar 19%, dari highest-nya IHSG di bulan Januari udah turun sekitar 30%. Jadi butuh ya butuh waktu dan juga sentimen yang kuat lah untuk mendorong IHSG bisa balik lagi ke 9.000 bahkan ke 10.000 ke all time high-nya gitu. Jadi diperlukan ya pastinya dengan let's say pertumbuhan ekonomi kita yang bisa ke targetnya 6% contohnya, atau bisa juga dari kinerja emiten kita ya yang membukukan kinerja keuangan yang cukup baik ya untuk menilai valuasi IHSG bisa ke level ke 10.000. Jadi kita lihat juga dari estimasi lah EPS dari emiten yang ada di IHSG gitu ya, supaya bisa IHSG bisa menembus ya tadi ke level 10.000 ya dengan harga yang make sense gitu ya. Jadi kita melihat sih untuk saat ini memang butuh waktu dan juga butuh sentimen yang benar-benar cukup kuat lah, seperti ada kembalinya inflow investor asing gitu ya, terus kemudian juga kembalinya kepercayaan investor asing lah di tengah kemarin sempat ada berbagai outlook baik itu di equity ya maupun juga di obligasi, khususnya untuk di bond market kemarin sempat outlooknya juga koreksi dan itu memberikan kekhawatiran lah untuk investor global juga. Baik, saya terima kasih Ratih Musikoningsih, Quote Analyst dari Ajaib Sekuritas Asia sudah bersama kami kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
Dan kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Nusantara Business Hour.